Kisah pun berfokus pada seorang pria yang sudah menikah. Ia bernama Reine. Dalam pernikahan mereka yang sudah cukup terbilang lama, kini hubungan mereka pun sedang tidak baik-baik saja. Di mana kini Reine sedang curiga serta yakin bahwa istrinya sedang selingkuh dengan pria lain. Tanpa berlama-lama, dengan panik dan berdoa semoga itu bukanlah istrinya, namun setelah ia membuka pintu, alangkah terkejutnya beliau karena itu memang benar-benar istrinya sedang kelon dengan pria lain. Singkat cerita, 6 bulan kemudian karena Reine diselingkuhi oleh istrinya, kini ia pun hidup sendirian di rumahnya yang berada di tengah hutan. Karena beliau ini adalah seorang penulis buku terkenal, ia pun hanya bisa hidup bersama dengan apa yang sudah ia tulis. Kini siang hari sudah tiba dan Reine belum juga bangun dikarenakan tak ada yang mengurusi beliau. Tiba-tiba sedang enak-enaknya tidur, ia pun kaget karena mendengar suara ketukan pintu. Meskipun masih ngaber, dengan segera ia pun membuka pintu rumahnya. Lalu alangkah terkejutnya Reine saat membuka pintu karena dia sama sekali tak mengenal John. Namun John datang ke rumahnya Reine karena ia mengklaim bahwa Reine sudah mencuri cerita dari bukunya John. Lalu Reine pun menyuruh John agar ke New York karena di sanalah ia pertama kali menerbitkan bukunya serta dia tak mencuri ide dari siapapun karena itu sudah dikonfirmasi oleh semua orang yang berada di New York. Mendengar hal tersebut, John pun memberikan kertas yang berisi tulisannya John yang isinya sama persis dengan tulisannya Reine. Namun bedanya adalah di situ tertulis jelas bahwa John lah yang menulis kisah itu terlebih dahulu. Lalu Reine yang tak percaya hal itu dan tak mempunyai waktu banyak untuk orang asing, ia pun mengusir John. Kemudian saat John sudah pergi, ia pun mengambil tulisannya John yang ditinggalkan di depan rumah. Namun bukannya dibaca isi dari kertas itu, Reine justru langsung membuangnya dan tak mau berurusan dengan kertas itu. Lalu Reine pun dengan santuy melanjutkan mimpi dalam tidurnya yang belum ia selesaikan. Singkat cerita, kini Reine sudah bangun dan tiba-tiba Reine menemukan tulisan itu sudah berada di meja. Pembantunya yang bernama Garvey pun mengatakan bahwa dia mengira kalau itu tulisan yang sangat penting, jadi dia mengambilnya dari tong sampah. Karena kali ini Reine sudah sepenuhnya sadar, ia pun membaca tulisan itu dan alangkah terkejutnya Reine karena tulisannya John sama persis dengan tulisannya dan ia ingat betul kisah itu. Dengan segera ia pun menyuruh Garvey agar mengambil buku yang berisi kisah rahasia jendela. Dan setelah ketemu, Reine pun langsung membacanya. Setelah dibaca, ternyata isi dari bukunya sama dengan tulisannya John. Ia pun jadi teringat sewaktu dulu saat ia menuliskan kisah itu, yaitu Reine terinspirasi saat ia melihat mantan istrinya berada di depan jendela. Lalu Reine melihat halaman demi halaman dalam kedua buku itu. Dan ternyata semua isinya sama saja. Ia pun jadi berpikir, bagaimana mungkin tulisannya bisa sama dengan John sedangkan ia murni menulisnya dengan mendapatkan inspirasi sendiri. Karena panik, Reine pun utuh terlebih dahulu agar ia bisa tenang. Namun tiba-tiba Garvey datang. Dengan segera ia pun menyembunyikan rokoknya, karena jika sampai ketahuan pembantunya itu, bisa-bisa Reine akan dimarahi oleh Garvey. Kemudian Garvey pun tak curiga sama sekali kalau Reine sedang merokok. Lalu ia pun berpamitan karena tugasnya hari ini sudah selesai. Reine pun dengan senang membolehkan hal itu. Lalu Reine yang mengetahui kalau Garvey sudah jauh dari rumahnya, ia pun langsung rebahan kembali. Namun tiba-tiba ia ditelepon oleh mantan istrinya yang bernama Amy. Amy pun menanyakan kabarnya Reine. Lalu Reine berkata bahwa ia mempunyai masalah soal jendela rahasia. Amy yang tak mau ikut campur urusannya Reine, ia pun berpamitan dengan Reine. Goodbye, Mort. Lalu setelahnya Reine pun keluar rumah.
Namun belum jauh dari rumah, ia sudah ditemui oleh John lagi yang mengatakan bahwa John menulisnya 7 tahun lalu. Raine yang yakin kalau itu dari idenya sendiri, ia pun mengabaikan John begitu saja. Namun John terus menekan Raine agar berbicara. Alhasil Raine pun berbicara bahwa tulisannya itu pertama kali dibuat 9 tahun lalu dan diterbitkan 8 tahun lalu. John pun tak percaya dan menduga kalau Raine berbohong. Lalu Raine menegaskan lagi bahwa itu memanglah benar serta John disuruh mencari bukti-buktinya di New York. John pun tak mau mencari sendiri dan ia hanya butuh pengakuan dari Raine. Ia pun mengatakan jika Raine tidak mengaku, maka mulai hari ini John dan Raine akan menjadi musuh. Dan ketika John menjadi musuh seseorang, maka permusuhan itu tak akan berakhir kecuali salah satu di antara mereka yang mati. Meskipun begitu, John memberi waktu 3 hari untuk Raine mengambil cerita beserta bukti-buktinya agar John melihatnya. Setelahnya Raine pun pulang ke rumah dan ia hanya bermain dengan anjing kesayangannya yang ia namai Chico. Namun Chico pergi begitu saja. Raine pun menjadi gabut karena tak tahu mau berbuat apa. Ia pun kembali rebahan. Waktu tak terasa sudah malam hari. Kini Raine masih rebahan dan bermimpi buruk. Alhasil Raine pun terbangun. Dalam bangunnya di tengah malam, kini Raine melihat bahwa pintu tak tertutup rapat serta saat ia keluar, ia melihat lampu di sana sudah pecah. Karena curiga bahwa ada seseorang di sekitar situ, ia pun mengeceknya. Dan alangkah terkejutnya beliau saat berada di depan rumah karena Raine melihat tulisan yang tentunya ia paham kalau itu tulisannya John yang mengancam Raine. Serta ternyata John sudah membunuh Chico. Singkat cerita, pagi hari kini Raine harus menguburkan Chico. Setelahnya Raine pun melaporkan pada polisi serta ia juga membawa bukti adanya ancaman tersebut. Namun karena yang terbunuh hanyalah seekor anjing dan itu bukan manusia, polisi itu pun tak bisa berbuat banyak. Lalu Raine pun datang ke seorang pengacara. Di situ ia mengatakan bahwa ada orang yang meneror Raine. Pengacara pun bingung karena yang terbunuh hanyalah seekor anjing, serta tulisan itu bisa saja bukanlah John. Lalu setelah Raine menceritakan semuanya tentang klaim buku itu, kini pengacara pun akan membantu nanti jika Raine mempunyai bukti yang jelas. Raine pun berjanji bahwa dia akan mengambil bukti hak cipta itu yang ia tinggalkan di rumahnya Amy. Berangkatlah Raine ke rumahnya Amy. Namun sesampainya di rumahnya Amy, rupanya Amy sedang bersama dengan kekasihnya. Raine pun mengurungkan niatnya itu dan ia lebih memilih pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia pun terkejut karena pengacaranya sudah menunggunya. Dia ke sana karena melihat-lihat sekitar dan menanyakan tentang hak cipta itu. Karena Raine yang belum mengambil hak cipta itu, kini pengacara itu pun pulang dan jika Raine butuh sesuatu, pengacara itu berada di Motel 9. Kemudian setelah Raine sendirian, kini ia pun merasa ada sesuatu yang janggal di rumahnya. Ia pun mendengar sesuatu di lantai atas. Dengan segera ia pun mengambil tongkat dan langsung memukulnya. Namun rupanya setelah memecahkan kaca, itu cuma tikus yang selalu berisik. Dengan segera Raine pun menangkap tikus itu kemudian tak membunuhnya, melainkan Raine hanya melepaskannya saja. Lalu tiba-tiba datanglah John. Dia sudah tahu kalau Raine datang ke rumah Amy, namun dia tak mengambil hak cipta itu. Dia pun kini mengancam Raine dan Raine disuruh agar cepat menyelesaikan permasalahan tersebut. Esoknya Raine ditelepon oleh Amy yang mengabarkan bahwa rumah mereka yang dulu sudah kebakaran. Dengan segera Raine pun ke lokasi dan sesampainya di sana, benar saja karena rumah itu sudah hangus, namun beruntunglah karena rumah itu kosong tak berpenghuni. Kemudian datanglah Amy dan pacarnya Amy yang akan kita panggil dengan sebutan Ozan. Mereka berdua pun kaget dan bertanya-tanya mengapa rumah mereka bisa kebakaran. Lalu mereka bertiga pun datang ke kepolisian guna untuk menyelidiki penyebab kebakaran tersebut.
Di situ Ozan pun ingin melihat kertas itu. Raine pun refleks dan tidak mengizinkan Ozan melihatnya karena dia masih benci dengan Ozan yang telah merusak rumah tangganya. Ozan yang sadar diri ia pun pergi keluar. Kemudian singkat cerita mereka berdua sudah selesai berurusan dengan polisi. Bertemulah dengan Ozan. Ozan pun akan mengatakan suatu hal yang penting pada Raine. Ia berkata bahwa Raine harus cepat mengurus perceraian dengan Amy karena Ozan akan menikahi Amy dan Ozan sudah tak sabar akan hal itu. Raine pun bertingkah seperti biasa, yaitu menyebalkan dan tak mau melakukan hal itu dengan cepat. Kemudian Raine sudah sampai di rumahnya. Ia pun menelepon pengacaranya. Di situ pengacaranya sudah mendapatkan informasi bahwa Tom diancam oleh seseorang dan dia terlihat ketakutan. Pengacara itu pun berasumsi bahwa John bukanlah orang sembarangan dan pasti ada yang menyuruh John melakukan hal itu pada Raine. Raine pun menduga bahwa mungkin saja itu adalah Ozan yang menyuruh John karena dulu Raine sempat membuat Ozan marah saat dia menggerebek Ozan dan Amy. Lalu mereka pun akan bertemu besok pagi dan Raine akan menunjukkan bekas memar yang diperbuat oleh John. Singkat cerita, esoknya kini sudah siang dan Raine masih ngorok. Sudah jam 10 dan kini ia pun gugup untuk menemui pengacaranya itu. Saat akan berangkat, ia kaget karena kunci mobilnya tak ada serta ia melihat topinya John berada di depan pintu. Lalu Raine pun lanjut OTW ke mobil dan alangkah terkejutnya dia karena kuncinya berada di mobil serta ada bekas rokok yang tidak pernah ia beli. Kemudian ia pun lanjut ke lokasi pertemuan. Sampailah Raine di lokasi, namun anehnya semua orang langsung memandang Raine. Raine pun bertanya pada penjaga toko mengenai pria hitam besar. Penjaga toko pun menjawab bahwa tak ada ciri-ciri yang disebutkan oleh Raine yang datang ke tokonya. Kemudian Raine pun memilih pergi dari toko itu dan akan ke suatu tempat. Di tengah-tengah perjalanan tak sengaja ia melihat Ozan sedang mengisi bahan bakar. Raine pun menghampiri Ozan. Ozan pun mengatakan bahwa dia memang berniat ke rumahnya Raine karena dia ingin Raine segera menandatangani surat cerai itu. Namun kini Raine justru curiga dengan Ozan dan menduga kalau Ozan mempunyai niat yang tidak baik. Raine pun memilih kembali ke rumah. Lalu sedang santai-santainya di rumah, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Raine. Dengan segera Raine pun ke hutan dan melihat ada yang aneh. Dan saat mengeceknya, ternyata itu adalah Tom dan pengacaranya Raine yang sudah dibunuh oleh seseorang menggunakan kapak dan obeng. Lalu tiba-tiba sedang kaget-kagetnya, John datang dan mengatakan bahwa dia membunuh mereka berdua menggunakan kapak dan obeng milik Raine. Dan jika Raine kabur, maka Raine tetap akan jadi tersangka atas pembunuhan mereka berdua. Mendengar hal tersebut, Raine pun tak jadi pergi. Lalu John mengatakan agar Raine cepat memperbaiki ceritanya John, atau jika tidak mengaku saja kalau Raine mencuri ceritanya John. Raine yang merasa tidak pernah mencuri cerita, ia pun berjanji bahwa ia akan memberikan bukti klaim hak cipta itu nanti jam 3 sore. Lalu setelahnya John sudah pergi, kini Raine pun kebingungan harus berbuat apa terhadap mayat mereka berdua. Kemudian karena tak mau dipenjara atas apa yang tak pernah dilakukannya, Raine pun membuang mayat mereka berdua ke danau beserta mobil itu. Setibanya di rumah, Raine langsung ditelepon oleh Amy. Amy meminta maaf atas kejadian yang dialami oleh mereka, serta Amy berkata dari lubuk hati yang paling dalam bahwa ia menyesal. Dan kalau dia bisa, dia ingin menarik kembali perselingkuhan dengan Ozan, lalu membuangnya jauh-jauh. Yang pada intinya adalah Amy ingin Raine segera menandatangani surat perceraian mereka. Mendengar hal tersebut, Raine pun malah jadi naik darah dan teringat kembali dengan apa yang sudah dilakukan oleh Amy dan Ozan. Kemudian ia pun menutup telepon dengan keras.
Setelahnya Amy pun memutuskan akan menemui Rainey sendiri karena jika bersama Ozan kemungkinan Rainey akan marah dan justru tak akan mau menandatangani surat perjanjian itu. Kemudian berangkatlah Amy sendirian ke rumahnya Rainey, yang dimana Rainey sendiri kini sedang ke apotik untuk membeli obat. Lalu singkat cerita, setelah Rainey sampai di depan rumah, ia merasa aneh dengan suatu majalah. Ia pun melihat tulisannya sendiri dan di situ terlihat jelas bahwa ada halaman yang sudah dicuri. Kini Rainey pun tahu kalau John mengambil ceritanya Rainey dari merobek majalah itu. Meskipun begitu, namun ia belum tahu apa motifnya John meneror Rainey. Di lain sisi, Ozan kini khawatir dengan Amy, ia pun akan menyusul Amy. Kita pun kembali ke Rainey yang menemukan topi hitam miliknya John. Ia pun masih memikirkan motifnya John. Kemudian Rainey iseng memakai topi itu dan terkuaklah sebuah fakta bahwa Rainey ini adalah seorang yang memiliki kepribadian ganda, dan saat ia menjadi diri orang lain maka Rainey tak akan sadar. Serta Rainey juga memiliki skizofrenia. Kini dirinya yang lain pun bilang bahwa Rainey dulu ingin membunuh Amy dan Ozan, namun Rainey membawa pistol yang kosong, alhasil mereka berdua masih hidup. Kemudian Rainey pun tambah kebingungan. Di tengah-tengah kebingungannya, datanglah John yang sebenarnya hanyalah ada di dalam pikiran yang diciptakan oleh Rainey. Lalu John pun mengatakan bahwa bukan John lah yang membakar rumahnya Rainey, karena yang melakukan itu semua adalah Rainey yang sedang menjadi John, serta yang membunuh pengacara dan Tom adalah Rainey yang sedang menjadi diri John. John mengatakan agar ceritanya kali ini harus diperbaiki agar Rainey tak menyesal dalam hidup lagi. Kemudian datanglah Amy yang baru sampai. Ia pun masuk dan mengecek seluruh ruangan. Ia tak melihat Rainey selain ruangan yang berantakan dan tulisan shooter. Dan tiba-tiba saat ia sudah sampai di atas, Rainey sudah di balik pintu dan sudah menuliskan kata shoot her, yang berarti tembak dia. Kemudian ia berkata bahwa Rainey sudah mati dan yang berada di depannya kali ini adalah John. John pun kini berniat membunuh Amy. Amy yang takut dengan Rainey, ia pun berniat pergi dari rumah itu. Namun sayang sekali, Amy kembali tertangkap oleh John yang sangat puas ketika sedang bertindak. Setelah menusukkan obeng ke kaki Amy dan Amy sudah lemas di belakang rumah, kini John pun berniat membunuh Amy di tempat. Namun tiba-tiba ia mendengar suara mobil. Dengan segera ia pun bersiap-siap, dan inilah yang John lakukan pada Ozan dan Amy. I know I can do it. Even to me. Beberapa hari kemudian setelah Rainey menguburkan mayat mereka berdua di belakang rumah, kini Rainey dan John pun puas karena ending dari bukunya sudah menjadi sempurna. Lalu tiba-tiba datanglah seorang polisi ke rumahnya Rainey. Ia pun berkata bahwa warga tahu apa yang sudah dilakukan oleh Rainey dan mereka resah. Meskipun begitu, polisi belum bisa menangkap Rainey karena mereka tak mempunyai bukti. Rainey pun berkata bahwa satu-satunya yang penting adalah akhir cerita kisah ini, dan ending cerita kali ini adalah ending yang sangat sempurna. Dan kemudian film pun tamat. Saya Ozzy pamit undur diri, see you and thank you.